Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ian Ceutasoid, saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 25131075 dan saya merupakan dari kelas 1C. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daun majemuk, daun tunggal, serta bagian-bagian daun. Nah, yang pertama kita masuk pada daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang memiliki lebih dari satu helai daun yang memiliki rahis atau rahila, serta memiliki bonggol yang menghubungkan antara tangkai daun hingga dan pangkal daun. Sedangkan daun tunggal itu adalah daun yang hanya memiliki satu helai daun saja, yang biasa itu memiliki buah atau biji di bawah ketiak daun, serta biasanya itu memiliki bunga, teman-teman. Saya ambil contohnya pada daun majemuk, yaitu pada daun kelor, yang dimana daun kelor ini memiliki lebih dari satu helai daun yang memiliki rahis atau rahila. Sedangkan yang saya ambil pada daun tunggal itu yaitu daun kamboja, teman-teman. Kalau daun majemuk itu ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, majemuk menyirip, majemuk menjari, serta majemuk campuran. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip, yaitu daun yang daunnya itu kiri kanan, yang bentuknya itu seperti sirip ikan. Sedangkan daun menjari itu yang bentuk daunnya itu menjadi seperti jari tangan kita, yang mungkin bisa kita lihat contohnya pada daun singkong ataupun daun pepaya. Nah, sekarang kita masuk cara menentukan bagian-bagian daun. Contohnya saya ambil dari daun kamboja ini. Daun kamboja yang pertamanya kita disebut dengan bangun daun atau disebut dengan circumscripto. Nah, daun kamboja ini memiliki bentuk daun yang disebut dengan lancet atau lanceolatus, yang bisa kita tentukan dari lebar atau panjangnya, yang biasa itu perbandingannya 3:5. Circumscripto ini tidak hanya satu, ada yang berbentuk bulat, yang cara kita menentukannya itu dengan perbandingan 1:1, yang mungkin bisa kita lihat contohnya pada tanaman daun pacar. Yang kedua yaitu berbentuk perisai, yang disebut dengan peltatus, yang biasa itu yang biasa dia seperti anak panah. Sedangkan yang ketiga yaitu daun jorong atau ovalis, yang bisa kita tentukan dengan perbandingan 2:1. Sedangkan yang terakhir yaitu daun memanjang atau jorong, yang bisa kita tentukan dengan cara perbandingannya itu 3:1. Nah, sekarang kita masuk pada ujung daun atau disebut dengan apex, yang dimana pada daun kamboja ini bisa kita lihat bentuknya itu dengan meruncing atau disebut dengan acuminatus. Yang ujung daun ini juga tidak hanya satu, ada yang berbentuk rompang, ada yang berbentuk membulat. Contohnya pada daun kelor ini merupakan contoh ujung daunnya itu berbentuk bulat, teman-teman. Ini biasa disebut dengan bentuk ujung daunnya berbentuk bulat. Ya, ada juga yang runcing atau ini dengan meruncing, ada juga yang berduri. Bisa kita lihat contohnya itu pada kaktus yang berduri, atau disebut dengan, atau bisa kita lihat pada daun lidah buaya yang ujungnya itu berduri. Sedangkan kita masuk pada tepi daun atau disebut dengan margo. Contoh yang dari daun kamboja ini, dia memiliki margo yang bertepi rata atau disebut dengan integer.
Sedangkan pada tepi daun itu tidak hanya satu, ada yang bergerigi, ada yang beringgit, ada juga yang berombak. Dan sekarang kita masuk pada pangkal daun. Nah, pada pangkal daun Kamboja ini dia itu bentuknya meruncing, yang dimana dia lurus ke atas tanpa harus berbelok. Biasa itu ada yang berbentuk meruncing, berombak, ada yang membulat seperti daun kelor. Ini merupakan pangkal daunnya itu jenis yang membulat, sedangkan yang ini yang meruncing. Nah, sekian yang materi yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.